Oke, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ini pertama kali lagi aku upload di tahun ini dan setelah aku berstatuskan seorang istri gitu. Jadi sebenarnya aku udah janji sebelum aku nikah bakalan share kesaksian tentang perjalanan persiapan pernikahan aku. Cuman aku pending, ini sudah 3 bulan baru aku siap untuk kesaksian karena mempertimbangkan berbagai hal ya. Ada hal-hal yang aku pikir kayak kalau aku kesaksian ini orang berpikir apa dan lain-lain sebagainya macamnya. Tapi aku berusaha untuk turut dan taat sama Tuhan, membagikan apa yang aku lewatin dan apa yang aku alamin supaya semua hal yang positif itu bisa jadi berkat buat setiap orang. Nah, tadinya aku mau sharing atau mau kesaksian bareng sama Erik, suami aku, tapi karena aku pikir takutnya nanti aku nangis, terus dia jadi jauh lebih nangis gitu kan. Dan sekalian video ini nanti aku mau persembahkan buat ulang tahunnya dia besok guys ya. Jadi ini akan upload besok tepat di hari ulang tahun Erik seperti itu. Nah, karena aku nggak mau dia jadi melo atau jadi nangis, karena dia tuh lebih sedih kalau ngelihat aku sedih gitu. Jadi aku pikir ya udah deh aku kesaksian sendirian aja. Toh kalau berdua juga dia pasti bahkan lebih banyak diam. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat, judulnya ini adalah My Wedding is Not My Dream. Jadi kalau film tetangga tuh bilangnya It's My Dream Mas, kalau ini It's Not My Dream gitu. Jadi benar bahwa konsep pernikahan yang kemarin, pernikahanku itu adalah bukan pernikahan yang aku mimpikan, tapi itu adalah kehendak Tuhan. So, aku ketemu Erik itu di tanggal 31 Desember tahun 2019 ya. Di situ kita kenal seseorang, bawa dia ke gereja pada waktu itu malam tahun baruan. Nah, singkat cerita kita kenal, terus pelayanan sama-sama. Dia main gitar, main bass sometimes di gereja yang pada waktu itu aku sebagai koordinator musik dan pimpin anak-anak youth. Nah, akhirnya datanglah COVID ya di bulan Maret ya kalau nggak salah ya, Februari akhir, kalau di Indonesia masuknya Maret ya waktu itu. Lalu kita di gereja itu ada dibuatkan program karantina buat anak-anak musik, worship leader, singers yang akan melayani secara online supaya tidak perlu keluar masuk, jadi nggak terpapar virus pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah aku dan Erik di sana. Nah, singkat cerita di dalam keseharian yang mungkin sering bersama, ya orang-orang bilangnya cinlok ya seperti itu. Cuman menurut aku mungkin momen itu memang membuat Erik ini kan agak lebih pendiam, pemalu gitu ya. Kalau tidak ada momen itu mungkin ya aku sampai sekarang nggak akan sama Erik, karena aku tipe perempuan yang benar-benar pertahanannya tuh tinggi, terus galak juga gitu kan. Nah, akhirnya kita lebih dekat sampai akhirnya bulan Mei, tanggal 2 Mei 2020 kita resmi menjadi pasangan kekasih pada waktu itu. Nah, singkat cerita kita ngelaluin banyak hal. Waktu itu aku juga sempat minta juga Erik untuk ngomong dulu ke gembala aku, Kak Desi dan Kak Jos pada waktu itu. Mereka semua setuju. Itulah singkat ceritanya. Nah, pada waktu itu aku kan memang tidak punya pekerjaan yang tetap ya, seperti yang teman-teman dekat aku tahu, aku biasa jualan online shop, bikin ini bikin itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang part time, tapi aku bukan seorang yang kayak sudah punya tabungan banyak seperti itu. Nah, Erik juga pada waktu itu masih kuliah dan belum punya pekerjaan. Singkat cerita kita buka usaha dan usahanya tidak begitu berjalan dengan baik. Kita juga kehilangan puluhan juta. Nah, jadi benar-benar dari nol sampai akhirnya, ini cerita singkatnya dulu ya. Sampai akhirnya karena kita memang merencanakan mau menikah, akhirnya Erik memutuskan untuk kerja sama orang. Dia motret gitu, penghasilannya lumayan, tapi habislah untuk kayak bayar tagihan-tagihan hutang usaha yang sebelumnya, terus pinjaman-pinjaman lain sehari-hari seperti itu. Terus bantuin untuk sewa kos-kosan buat aku, karena waktu itu kita memang udah benar-benar yakin bahwa kita mau sama-sama nih mau menikah. Jadi semuanya sudah kita kelola
bersama-sama gitu. Tentunya aku juga udah memastikan waktu itu apakah benar gitu kan dari Tuhan atau bukan gitu. Tapi aku melihat kedua orang tua kami juga memberkati. Jadi itu yang menjadi alasan buat aku kayak oke, he is the one gitu. Nah, singkat cerita, di pekerjaan tersebut waktu dia moto, dia dapat ilmu yang cukup gitu, tapi tidak juga mengumpulkan uang yang banyak gitu kan. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang menurut aku kayak kok dia sudah kerja yang tulus, karena Erik itu orangnya tulus gitu ya, tapi mendapatkan perlakuan yang tidak begitu baik sekali lah gitu ya. Gitu, akhirnya dia memilih untuk ya udah move on lah dari kerjanya itu. Kita akhirnya memutuskan udahlah Tuhan, kita rencananya waktu itu menikahnya di bulan Februari ya, which is itu bulan kemarin ini, karena mendekati ulang tahun aku dan ada tanggal cantik kan kemarin Februari itu. Terus tapi akhirnya singkat cerita itu maju ke Desember. Nah, karena jadi kita udah permisi ke orang tua, aku waktu itu nggak pakai adat karena aku udah pamit ke papa, udah bilang ke mama, ke opung bahwa kayaknya kita nggak cukup nih kalau untuk menikah adat, maunya aku ya udah pemberkatan saja seperti itu. Nah, aku dari dulu tuh selalu merancangkan gitu ya, jomblo-jomblo gini aku tuh selalu merancangkan pernikahanku yang kayak nanti bentuknya kayak apa, bahkan sepatunya, bajunya, semuanya aku tuh udah konsep tuh di kepala aku gitu. Dan aku kayak Tuhan kasih aku pasangan yang memang cukup punya berkatnya untuk bisa mewujudkan impian ini. Singkat cerita, ada temanku menikah, dia bilang sama aku bahwa pernikahan itu bukan soal hari itu, tapi soal bagaimana seumur hidup kita bersama pasangan kita. Jadi kalau kita punya keinginan ini dan itu di hari pernikahan kita, coba lihat apakah Tuhan memang maunya itu. Nah, itu sempat mengganggu aku ya gitu, karena setiap kali aku punya keinginan aku jadi kayak bertanya, benar nggak ya Tuhan mau ini gitu. Nah, akhirnya kita itu nggak punya uang kayak dari nggak punya uang dan masih tetap nggak punya uang. Cuman aku pikir, Tuhan, kalau aku dan Erik ini kerja sekian puluh juta untuk menikah tetap tidak akan terkumpul gitu kan. Jadi karena ada juga orang-orang bilang, oh pernikahan berkatnya ada sendiri kok gitulah, kita melangkah aja. Nah, aku udah bilang sama Tuhan gitu, Tuhan, di tempat yang seperti apapun, sesederhana apapun, kalau memang Tuhan maunya begitu, terjadilah gitu kan. Akhirnya aku kayak mengikis semua keinginan daging, mimpi-mimpi kita gitu untuk terima Tuhan mau bikinnya nanti tuh kayak apa. Ya udah, kita berjalan. Akhirnya kita memilih di gereja mana kita harus diberkati gitu kan. Kita ikut konseling pranikah sebanyak kurang lebih 12 kali pada waktu itu. Nah, singkat cerita ini sudah masuk di dalam permasalahan inti daripada perjalanan persiapan pernikahan itu ya. Mungkin ada beberapa orang yang tanya, kok konseling pranikahnya di mana, nikahnya di mana. Jadi teman-teman, yang pertama adalah sebelum masuk ke situ, jadi intinya kami ini waktu itu tidak punya dana yang cukup. Nah, cuman aku masih tetap percaya bahwa Tuhan tuh mampu seperti itu kan. Nah, singkat cerita adalah orang-orang yang kayak memberkati kita untuk bisa DP seperti itu kan, DP terus banyak banget, kalau didetailin nggak bisa. Sampai waktu itu ini yang aku mau juga spill ya, Ci Patricia dari Patricia Bridal. Aku waktu itu cuma sharing, tanya, Ci, kalau harga nikah begini-begini nih yang aku mau, harganya berapa ya? Aku tahu bahwa aku sebenarnya nggak mampu bayar bridal mahal itu, tapi aku kepengen gitu. Jadi aku mau nangis. Jadi aku kepengen, jadi aku iseng aja tanya. Aku cuman kayak, Tuhan, kalau Tuhan mau ya udah Tuhan kasih ya gitu. Nah, nggak nyangka ternyata beliau, Ci Patricia ini, kasih aku harga yang menurut aku itu murah banget untuk bridal sekelas beliau seperti itu. Akhirnya oke gitu, dan bayarnya kan bisa dicicil seperti itu kan. Udah, akhirnya aku deal. Terus aku pikir ya udahlah, teman-teman aku deh yang arrange semuanya
pokoknya semuanya kan kita punya teman-teman ya yang baik-baik, yang menurut kita baik lah, pokoknya. Akhirnya aku pikir ya udah kita WO sendirian aja. Tapi karena waktu itu kalau kita urus semua sendiri berarti masing-masing vendor kita harus DP satu-satu dan kita nggak ada duitnya. Akhirnya kita memakai salah satu WO supaya kita DP satu udah ke DP semuanya begitu. Singkat cerita ya teman-teman, kalau kemarin datang di pernikahan aku, semua vendor-vendor itu ya melalui si WO itu ya, kecuali bridal sama fotografernya. Nah, lain-lain teman aku yang melayani, yang musik, alat-alat musiknya aku pinjam dari teman-teman aku. Nah, ini yang juga berkat banget buat aku, punya banyak teman itu juga adalah berkat seperti itu. Nah, akhirnya suamiku bilang juga ke orang tua, ke mertuaku ya gitu, kita belum ada dana yang cukup. Nah, mereka rencana akan membantu. Nah, tapi kan kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Ternyata di H-7 mungkin ya pernikahan kita, dana yang seharusnya ada itu jadi tidak ada, dan itu masih kurang 32 juta maybe ya, 32 juta. Nah, kita muter otaknya, kita udah nggak tahu mau bagaimana. Itu benar-benar aku sampai di timbangan badanku itu 36 kilo dari 43 gitu. Untung nggak sakit loh, kita bagaimana caranya beli cincin pernikahan, bagaimana itu kita muter otak, benar-benar semua kita kerjain. Kita coba untuk up di sosmed ini sosmed itu supaya kita misalnya dapat penghasilan dari media sosial gitu kan, dari jualan. Ternyata juga belum kelihatan hasilnya. Sampai akhirnya bahkan mendekati pernikahan kita juga kita cancel pemberkatan di salah satu gereja dikarenakan aku belum keluar surat baptis. Aku sudah baptis, fotonya lengkap, apa segala macam semua, tapi aku nggak punya surat baptis karena gereja aku yang lama itu file-filenya itu kurang bagus. Pada waktu itu belum ada sekretariat gereja, jadi aku nggak sadar aku punya surat baptisnya tapi belum ditandatangani gembala yang waktu itu. Nah, menghubunginya agak ribet. Nah, ini yang kadang mungkin orang kayak menganggapnya aku nih kayak ngeyel ya, disuruh lengkapin kok nggak mau lengkapi teman-teman. Jadi untuk minta tanda tangan itu aku pergi misalnya ke Jakarta gitu ya, itu aku juga mikir ongkosnya dari mana, seperti itu. Tapi orang mungkin ngelihatnya aku tuh sebagai orang yang kayak nggak mau ngelengkapin, seperti itu. Terus akhirnya diminta sama yang gereja yang akan memberkatin dibaptis ulang. Nah, cuman aku berpikir baptisan buat aku pribadi ya, mungkin aku nggak tahu gimana teman-teman yang lain mempertimbangkannya gitu, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi buat aku baptisan adalah sesuatu yang sakral, yang kalau aku lakukan artinya itu aku melakukan esensinya. Bagaimana mungkin aku dibaptis ulang hanya untuk mendapatkan surat baptis? Jadi aku berpikir loh, bukankah gereja meminta surat itu untuk menyatakan bahwa kita benar-benar sudah dibaptis gitu. Aku mencoba untuk tanya bisa nggak disediakan suratnya aja, tidak perlu dibaptis ulang, tapi gereja tersebut punya aturan seperti itu. So, itulah sebabnya kenapa aku minta Bapak Kepalaku yang sekarang untuk khotbah dan memberkati ibadah pernikahan dan memberkati aku sama Erik juga. Nah, pada waktu itu memang gereja kami belum bisa mengeluarkan surat resmi untuk surat nikah. Karena itu aku juga minta tolong Opa Rudi, papa atau senior pastornya GBI FIC, papanya almarhum Pastor Joshua Brintoy, untuk bisa turut memberkati kami dan mengeluarkan surat nikah atau akte nikah dari gereja. Jadi bisa kebayangkan betapa pada waktu itu suasananya udah mana duit gak ada, terus semua plan itu berubah gitu. Nah, akhirnya beres tuh urusan pemberkatan nikah. Dan sampai akhirnya kita waktu itu biayanya kan masih kurang ya, H-1 itu akhirnya masuk dana sekitar 13 juta. Jadi itu ada keluarga-keluarga juga yang transfer lebih dulu gitu, kita masukin semuanya. Jadi H-1, bukan H-1, malam sebelum jam 12 malam itu kami masih belum bisa bayar berapa juta tuh, udah baru masuk kan 13-an ya kalau nggak salah. Pokoknya WO minta 20 juta harus masuk dulu, padahal kekurangannya masih 32 kalau nggak salah pada waktu itu ya.
Jadi malam itu kita dicat sama WO-nya, kalau malam hari ini nggak masuk kurang 7 juta lagi, maka besok pernikahannya itu tidak bisa diselenggarakan. Nah, teman-teman, om, tante, bapak, ibu semuanya bisa kebayang nggak sih, besok tuh adalah kalau buat seluruh pengantin ya yang ada itu hari yang membahagiakan yang nggak bisa diulang. Tapi malam hari itu aku sama Erik benar-benar harus berlutut di kaki Tuhan, karena mama, papa semuanya udah nggak bisa bikin apa-apa gitu kan. Tapi kita berusaha untuk keep dan percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas pernikahan kita. Akhirnya malam itu aku sama Erik minta salah satu ibu rohaniku untuk kayak bantuin doa dong, kita berdoa bertiga. Aku panggil ke kamarku, yang lain taunya udah beres aja gitu kan. Sementara anak-anak GCC udah siap, para bridesmaid udah siap lah gitu untuk besok. Itu akhirnya ada bantuan untuk nilai 7 juta itu bisa dibayarkan malam hari itu, sehingga besoknya pernikahannya bisa diselenggarakan. Nah, itu beres ya kan. Besoknya akhirnya sampailah, teman-teman tahu, mobil pengantin itu juga kami dapat sponsor ya dari keluarga. Waktu aku di make up di bridal itu mobil pengantin harusnya sudah sampai jam 11 atau jam 10 gitu di bridal, karena jam 12 itu aku harus sudah ada di hotel untuk melakukan prosesi beauty shoot ya gitu. Dan datanglah telepon bahwa mobilnya itu nggak bisa jalan karena apa ya, kalau nggak salah pokoknya ada kendala, mobilnya maticnya mati. Nah itu mobilnya maticnya mati. Akhirnya aku sambil di makeup tuh, untung ya puji Tuhan kalau misalnya Ci Julita dari Patricia Bridal ini dengar, aku bersyukur banget. Waktu itu dia sempat tepok aku, dia bilang udah, hal-hal yang kayak gitu dilepasin aja, gak usah dipikirin gitu. Jadi hari pernikahanku itu pun aku belajar untuk melepaskan semua yang aku inginkan gitu loh di hari pernikahanku. Akhirnya ada telepon lagi, oh mobilnya ada nih, mobil lain tapi dengan model yang sama bisa datang, udah meluncur ke sana. Tapi tiba-tiba mobil tersebut juga pecah ban di jalan kalau nggak salah. Jadi 2 kali. Terus dicari-cari nggak ada. Akhirnya aku putuskan sudah nggak usah pakai mobil pengantin. Aku minta ada mobil yang kita sewa, waktu itu mobil Avanza ya kalau nggak salah, itu buat nganter jemput keluarga gitu kan. Kebetulan ada kokoh yang udah aku anggap kokohku sendiri, dia juga kemarinnya itu baru datang dari Batam, dan puji Tuhan dia ada di hari itu, jadi bisa nganter kita kemana-mana. Jadi aku naik mobil itu, bayangkan dengan gaun yang ribet banget, dan di situ juga ada adikku yang habis ngambil kue pengantin, itu pun kuenya kita ambil sendiri karena itu juga disponsorin sama orang tua murid yang udah kayak ciciku sendiri gitu. Pokoknya di hari pernikahan itu banyak sih orang-orang yang baik, tapi banyak kejadian-kejadian yang benar-benar menguras hatiku banget gitu ya, menguras pikiran. Tapi karena ada banyak kebaikan itu yang membuat aku nggak bisa komplain sama Tuhan, seperti itu. Akhirnya sampailah aku, prosesi beauty shoot berjalan, terus ada telepon lagi untuk masuk ke Emma gitu ya. Terus dia bilang MC dan worship leaders, orang yang udah aku pilih untuk hari itu memimpin ya pujian penyembahan di ibadah pemberkatan, which is udah aku anggap itu kakak aku sendiri, namanya Kak Marji. Dia ada kecelakaan kecil waktu perjalanan menuju ke pemberkatan aku. Terus omku sampai nelfon, ini ada apa gitu, ada apa kok di pernikahan ini banyak sekali trouble. Dan omku yang paling besar, kakaknya mamaku di Sumatera itu tiba-tiba masuk rumah sakit. Jadi keluarga antara senang atau bersedih, jadi bingung. Aku pun rasanya jadi bingung memposisikan diri. Nah, segitu banyaknya kabar-kabar yang buruk ya. Nah, yang aku bersyukur adalah teman-teman, ketika kita mendapatkan pasangan yang benar-benar dari Tuhan, maka semuanya mungkin tidak berjalan dengan mulus, tapi kita diberikan kekuatan. Maksudnya pasangan kita itu juga menjadi kekuatan untuk menolong kita bisa melewati musim yang sulit itu sama-sama. Waktu prosesi beauty shoot itu kan ada yang ambil angle pengantin pria dan pengantin wanita seperti itu kan. Jadi ada pose-pose yang kita sangat dekat. Erik tuh bisikin di aku, tetap sukacita ya, jangan kehilangan sukacita, hari ini hari bahagia.
seperti itu. Terus aku tuh sebenarnya mau nangis di situ, tapi karena aku tahu itu hari yang pasti bahagia gitu, jadi aku berusaha untuk kuat. Mungkin sudah kelihatan sih, mungkin orang-orang bisa melihat raut wajahku, jadi makanya pada hari itu aku juga nggak peduli kayak make upku itu terlihat bagus atau enggak, karena memang aku tipe orang yang kalau di make up tuh malah lebih kelihatan tidak bagus sih sebenarnya. Aku menyadari banget, tapi aku udah nggak peduli. Aku mau hari itu benar-benar bisa selesai dengan baik. Singkat cerita, ibadah dimulai. Adalah beberapa hal rundown yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi itu hal-hal yang kecil lainnya yang buat aku ya sudahlah seperti itu kan. Sampai akhirnya acara selesai. Nah, dana itu kita hitung karena kan aku harus masih melakukan pelunasan. Terus ternyata dana pada waktu itu yang masuk itu kurang untuk melunasi pembayaran malam itu. Itu luar biasa banget, dan aku tuh udah sampai bengong, Tuhan bagaimana begitu kan. Tapi puji Tuhan aku tuh mamaku masih ada uang sedikit-sedikit lah gitu kan, sampai adik-adikku semua kita keluarin uang kita yang ada. Keluarga mempelai pria udah pulang duluan karena memang kayak udahlah kasihan gitu. Kami berdua tuh tipe sebenarnya orangnya kalau bisa nggak nyusahin, kita nggak mau nyusahin gitu. Jadi itu pun kita nggak bilang ke mama kalau kita kurang, cuman adikku yang turun, mah kakak tuh nggak bisa pulang karena aku udah ini baju yang aku pakai setelah acara pernikahan itu. Jadi aku langsung ganti baju, terus melihat semuanya keadaannya seperti itu, kita hitung-hitungan, semua orang udah pada capek, udah pada pulang, akhirnya tinggal cuman aku, Emma, pada waktu itu Erik, adikku, sama mamah gitu ya. Pas hitung duitnya semuanya kurang, terus patungan, akhirnya pas kita bisa bayar di malam hari itu. Udah selesai, terus akhirnya aku sama Erik pergi ke hotel, dan ada lagi kejadian yang lucu banget sih. Jadi Erik itu nggak kebawa tas aku, jadi kita tuh ke hotel itu tanpa bawa pembersih wajah, baju ganti. Jadi aku benar-benar pakai sabun hotel untuk cuci muka, dan itu nggak bisa karena kan makeup pengantin tebel banget. Jadi itu malam pertama aku mukanya cemong dan kita udah tepar banget. Kita nggak punya duit. Aku waktu itu cuman bawa cash 50.000 karena memang kita nggak punya duit, dan handphone aku lowbat, handphonenya Erik lowbat, charger itu juga kita ketinggalan di tas baju-baju itu. Pagi-paginya kita harus cari casan. Singkat cerita akhirnya kita belilah kabel data, karena puji Tuhan aku punya power bank, bawa power bank waktu itu aku cas. Terus ada sedikit dana yang masuk juga ke rekening, akhirnya kita bisa pesan, bukan pesan sih, maksudnya ada lah gitu, ada uang saku seperti itu. Terus kita pulang paginya ke rumah, kan karena di rumah masih ada mama, adik-adik dan lain-lain semuanya gitu ya. Jadi habis dari hotel itu kita check out itu siang, terus kita pulang ke rumah. Nah tadi soal bridal itu Hamin berapa itu aku sampai kayak bukan telepon, aku cek ke Patricia Bridal, dan aku tuh belum fitting baju mamaku, mertuaku, karena aku belum bisa nih untuk bayar pelunasan. Terus beliau bilang ya udah nggak apa-apa, nanti aja after nikah habis berita. Aku udah nggak enak banget, aku bilang ya ampun. Terus dia bilang nggak apa-apa kok, banyak yang seperti itu. Dan itu aku bersyukur banget kayak ketemu satu hamba Tuhan yang walaupun gelarnya tuh MUA, tapi peran hamba Tuhan tuh benar-benar dia lakukan gitu. Jadi akhirnya itu makanya aku bisa pakai salon itu karena ya pertolongan Tuhan aja gitu. Tapi nyatanya setelah menikah toh kita juga belum bisa melunasi si bridal itu. Nah singkat cerita, waktu aku persiapan pernikahan ada salah satu MUA yang menawarkan, dia bilang gini, udah ada belum makeupnya? Nah pokoknya aku intinya jadi pakai dia itu buat makeupin sister sama bridesmaid aku gitu kan. Aku waktu itu cuma bilang aku cuma punya sekian, terus dia bilang aku mau bantu kamu karena kamu itu suka melayani Tuhan. Intinya baik pada waktu itu. Nah akhirnya karena semua dana kurang, jadi aku juga belum bisa melunasi dia dong, karena memang dia mintanya dilunasinya nanti aja setelah nikah. Jadi H+1 setelah kita menikah itu dia minta dananya, aku belum ready. Nah puji Tuhan ya, aku dapat job waktu itu dari teman udah kayak ciciku juga untuk jadi MC di pernikahan orang. Bayangin deh Tuhan, aku tuh nggak pernah jadi MC di pernikahan.
tapi waktu itu aku dipakai dan kan habis acara aku, jadi aku kayak menguasai gitu loh tentang bagaimana MC pernikahan seperti itu. Nah, aku dapat fee kan dari situ, aku pikir aku bisa lunasin nih MUA yang buat sisterku dulu nih kan, satu persatu nih aku lunasin. Di jalan aku masih telepon kayak Emma puji Tuhan nih aku dapat berkat, aku bisa lunasin gitu. Singkat cerita di jalan di depan rumah aku amplop yang dari fee aku ngejob itu MC itu jatuh, dan di depan mata aku sama Erik ada orang yang mungut dan langsung pergi di depan rumah kita. Tetangga-tetangga kita tahu gitu ya, dan itu menyedihkan banget. Aku cerita ke MUA tersebut, aku bisa, terus dia ulur waktu, cuman karena memang kita belum ada sampai akhirnya keluarlah omongan yang kurang enak gitu kan, kayak kalau memang nggak punya duit kenapa pesta besar seperti itu menyakitkan buat kami gitu, karena kami udah banyak banget press keinginan daging gitu ya. Ya udah banyak banget press keinginan daging, terus dibilang gitu. Dan kalau kelihatannya pesta itu besar, itu bukan karena kami bayar mahal, tapi karena memang banyak orang-orang yang mendukung supaya acara itu terlihat baik. Dan kalau ada yang bertanya ini bayar berapa, ini bayar, banyak sekali di situ yang aku nggak bayar. Teman-teman yang bantu main musik, teman-teman yang bantu WLMC segala macam, aku bahkan ada yang teman-teman yang aku kasih sedikit banget lah berkat buat mereka gitu, semacam persembahan kasih. Tapi itu sebenarnya juga kalau mereka ngejob sekuler gitu ya, pasti mereka bisa dapat lebih dari itu. Tapi itu yang aku syukuri gitu. Ada juga yang kayak deket banget tapi nagihnya tuh kayak seakan-akan sekuleran seperti itu, padahal aku judulnya waktu itu juga minta tolong, mereka juga tahu keadaan. Tapi ya udahlah, aku jadi dari pernikahan ini aku belajar mana sih kualitas sahabat, kualitas keluarga, kualitas cuma teman, atau kualitas yang kita punya hubungan kalau ada bisnis seperti itu. Jadi aku belajar juga bahwa kadang-kadang di dalam keadaan itu kayak menolong itu kadang-kadang kita kelihatannya menolong, padahal kita memanfaatkan kesempatan itu untuk untuk kita bisa masuk peluang, misalnya dapat bisnis di situ gitu. Jadi aku kayak belajar untuk ajarin aku, kalau kamu nanti mau nolong orang, nolong benar-benar nolong aja, supaya ketika kamu tidak mendapatkan feedback ya seperti itu yang sesuai harapan kamu tidak menjadi kecewa itu. Jadi aku belajar. Nah, singkat cerita ada lagi kasus bahwa makanan di pesta basi lah, terus aku tidak ada properti yang aku minta tidak ada, sampai akhirnya aku merasa marah. Aku waktu itu sempat upload di TikTok dan itu jadi viral sampai 1 juta views. Akhirnya tim WO dari masalahnya udah selesai ya, sudah diklarifikasi, semua kerugian juga sudah diganti gitu. Jadi mohon maaf buat semua tamu yang mungkin datang terus sempat mencicipi makanan yang mungkin kurang layak untuk disajikan. Mohon maaf sekali semuanya. Aku nggak expect semua itu terjadi di pernikahan aku, seperti judulnya aku udah bilang, it's not my dream. Sorry, aku kebawa suasana. Jadi aku minta maaf buat itu semua, dan puji Tuhan ganti rugi itu juga aku bisa untuk selesaikan beberapa hal ya yang belum aku lunaskan. Dan ada beberapa teman-teman yang nanya kok ya tadi yang MUA itu yang bilang kayak kenapa pesta besar seperti itu gitu kan. Terus dia juga sempat bilang aku udah cek ke orang-orang dekat kamu. Nah, teman-teman yang tahu aku banget di sini, orang-orang dekat aku itu pasti kalian tahu ada Emma sahabat aku gitu ya, terus ada gembala aku yang pasti aku cerita semuanya. Terus Wah ini bilang dia sudah tanya ke orang dekat aku, katanya bahwa benar nggak uangnya itu hilang. Terus katanya orang itu bilang aku ini bohong, memang aku nggak mau bayar. Dan itu juga sangat menyakitkan dan aku mau marah waktu itu gitu. Tapi aku nggak tahu kan orangnya siapa. Ya udahlah, aku belajar lagi untuk oke, Tuhan, oke, gitu. Akhirnya aku bilang oke, tanggal sekian aku ganti. Aku kerja sampai aku bisa akhirnya lunasin dia itu. Terus satu-satunya sampai hari ini yang belum aku lunasin itu ya bridal aku. Makanya ada teman-teman yang nanya, Kak boleh gak minta foto-fotonya. Memang aku belum terus karena memang belum selesai
Tapi aku di sini teman-teman, ini aku share bukan untuk meminta kasihan atau supaya orang-orang kasihan, bukan. Tapi aku mau tunjukin bahwa berkat Tuhan itu nggak datang cuman kayak yang kelihatannya bagus semua mulus terus itu diberkati, terus kalau nggak diberkati. Nah, perjalanan persiapan pernikahan ini ada juga orang-orang yang bilang, oh kena kutuk kali, oh ada dosa itu banyak banget gitu. Tapi kita berusaha untuk lewatin itu semua. Aku cuman bilang, Tuhan, supaya pernikahan aku ini jadi teladan, jadi berkat gitu. Itu yang selalu aku sama Erik rindukan waktu kita jadian, supaya pernikahan kita kelak itu bisa jadi teladan. Dan aku harap demikian adanya gitu. Lewat kejadian ini semua calon pasangan baru itu belajar gitu, mempersiapkan hari pernikahan, nabung itu juga penting, tapi melangkah dengan iman itu juga harus disertai gitu ya. Kalau kami, kenapa akhirnya kami melangkah? Karena kita pikir kalau mau kerja emang mau tunggu berapa tahun lagi, sementara usiaku juga sudah cukup matang ya untuk menikah seperti itu. Jadi kita waktu itu kayak sudah maju tak seperti itu. Ya mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin kita pengalaman kita kan belum pernah ya, jadi kita kayak semangatnya kayak udah ayo Tuhan pasti selesai. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tanpa pakai hikmat, ada seperti itu. Nah akhirnya sudah selesai itu, apalagi ya. Nah akhirnya kan kita ada sewa rumah. Waktu itu kita pikir kita bisa lunaskan setelah pernikahan, karena kan waktu itu kita pikir oh sudah aman semua dana pernikahan. Tapi kan ternyata bantuan yang kita minta tolong dari orang tua itu akhirnya belum bisa, dan akhirnya kita juga jadi belum bisa bayar rumah. Dan kita sekarang dalam 3 bulan ini berjuang lagi, pagi jadi malam, malam jadi pagi gitu, kayak kita udah nggak kenal waktu untuk kerjaan ini kerjaan itu. So teman-teman kalau lihat semua sosial media aku udah berubah jadi akun jualan, itu semua karena kita mau berusaha untuk jadi orang yang rajin, jadi orang yang kerja keras supaya Tuhan bisa berkatin. Nah jadi aku berharap banget lewat semua usaha yang kita kerjain itu Tuhan bisa melihat dan memberkati kita. Tapi yang aku mau saksiin di sini, walaupun konsep pernikahan yang aku jalanin kemarin bukanlah mimpiku, tapi aku percaya itu adalah kehendak Tuhan. Seperti yang sudah aku tulis di judulnya, it's not my dream but God will, gitu ya. Aku percaya Tuhan izinin aku lewatin semua ini supaya aku jadi pribadi yang benar-benar mati sama keinginan daging, dan bisa di kemudian hari kalau melihat orang lain susah, aku tuh nggak berpikir bohong kali gini-gini, karena aku tahu gini. Terus oh ya ada yang lupa, jadi waktu setelah pernikahan itu aku sama teman-teman rancangin, ya udahlah kita udah ngurusin pernikahan banyak kali, kita buat WO aja kecil-kecilan. Ada satu calon pengantin yang mau menikah gitu, terus mau pakai jasa kami. Terus ada salah satu hamba Tuhan bilang ke dia bahwa jangan pakai jasanya dia, nggak usah bahas hal-hal yang secret sama dia gitu-gitu kan, hal-hal yang konvensional. Aku heran kenapa gitu, sampai akhirnya udah malam itu sudah deal total dana yang harusnya bisa masuk itu puluhan juta. Jadi aku berpikir lewat keuntungan yang kecil ini aku bisa melunasi bridal gitu. And then waktu sudah deal, besoknya tiba-tiba pengantin ini bilang batal, dan ternyata sudah ada omongan yang jelek tentang aku, tentang WO yang aku sama teman-temanku kerjakan seperti itu. Dan aku nggak mau ceritain semua panjang lebarnya, biarlah Tuhan. Aku percaya Tuhan itu baik buat semua orang kok. Jadi aku tidak juga mau untuk menjatuhkan siapapun. Kalaupun aku dijatuhkan, aku percaya bila Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Tuhan yang mengangkat aku, tidak ada satu pun yang dapat merendahkanku. Jadi itu yang aku percaya. Itulah sebabnya kenapa aku belum bisa kelarin semuanya. Jadi aku kelihatannya kayak janji-janji mulu. Nah kalau aku ceritakan hidupku kelihatannya kayak drama, makanya mungkin ada orang yang bilang drama lu. Tapi memang sedrama itu. Tapi itu pun gak membuat aku kayak hidup di dalam kayak mengasihani diri gitu ya. Teman-teman bisa lihat aku masih berusaha untuk tampil baik, tapi itu pun serba salah ketika aku tampil kayak tidak ada apa-apa. Orang jadi kayak berpikir, oh gak dilunasin nih utangnya, mungkin seperti itu ya.
siapa yang tahu, who knows ya, seperti itu. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal, video ini juga aku persembahkan untuk ulang tahun suamiku. Terima kasih sudah jadi suami yang baik. Terima kasih sudah takut sama Tuhan. Terima kasih udah berjuang, selalu menguatkan, selalu membuat aku jadi tenang. Terima kasih sudah banyak berubah, sudah berusaha keras untuk menjadi seseorang yang bukan kamu awalnya, tapi kamu berusaha untuk berdiri sebagai kepala buat rumah tangga kita ini. I love you so much. Aku berdoa supaya kesaksian perjalanan pernikahan kita ini bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Sebagaimana kamu juga datang waktu itu di hari ulang tahun aku menjadi kado, biarlah pernikahan kita ini juga selalu menjadi kado yang terindah dari Tuhan. Apapun bentuknya aku udah gak peduli. Yang aku tahu Tuhan itu baik buat kita, dan kita berdua tahu bagaimana Tuhan menuntun kita ya hari demi hari. Banyak banget berkat yang kita dapat, walaupun banyak banget juga musim yang sulit yang harus kita lalui. So terima kasih buat semuanya. Mungkin ada hal-hal yang terlupa yang gak bisa detail aku ceritain. Kalau kalian punya mungkin kayak pertanyaan atau mungkin sharing apapun, kalian bisa tulis di komen ya teman-teman. Sekali lagi happy birthday to you my husband. Aku bahagia sekali, bukan karena konsep pernikahannya sudah jadi bagus, tapi aku bahagia sekali karena aku punya suami yang terbaik. Thank you so much. Terima kasih Tuhan buat semuanya, dan buat kalian semua yang udah menonton. Terima kasih buat semua yang sudah selalu mendukung baik secara moral maupun material. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. I love you so much. Aku gak bisa bilang atau ngomong yang lebih banyak lagi, tapi kiranya inilah yang aku ceritakan apa adanya, bahwa jangan takut buat calon-calon pengantin yang mungkin sedang berusaha. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah pernikahan itu adalah kehendaknya Tuhan, bukan inisiatifnya kita. Pernikahan itu inisiatifnya Tuhan. Jadi hasilnya nanti seperti apa, biarlah Tuhan yang mengizinkannya terjadi. Kebahagiaannya bukan terletak ternyata pada satu hari itu. Dan kalau aku tanya beberapa pengantin juga semuanya ngalamin hal-hal yang mungkin menguras hati dan tenaga. Ya mungkin beberapa orang yang lebih secara finansial ya bisa kayak gampang lah bayar ini bayar itu gitu. Tapi aku percaya di sini juga ada orang-orang yang berjuang. Oh ya, aku juga sangat dikuatkan oleh temanku Grace yang ada di ada di luar negeri. Aku sampai di Finlandia. Dia cerita bagaimana dia juga mempersiapkan sampai kartu rundown acara itu sendirian, semuanya sendirian di sana karena keluarga juga nggak bisa ya karena keluar negeri. Jadi itu juga menguatkan aku bahwa esensi pernikahan juga bukan terletak pada semua konsep-konsep itu. Buat semua yang berpikiran aku ngoyo pengen pestanya bagus gini segala macam, bukan, nggak ngoyo kok. Cuman hal-hal yang terjadi ternyata di luar prediksi aku, dan aku juga gak mau salahin siapapun karena aku percaya semua diizinkan Tuhan terjadi untuk membentuk kami berdua menjadi pribadi yang kuat. Thank you so much. Kalau nggak keberatan boleh di subscribe, di like, di komen supaya video ini bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. God bless you all.